sini ada soal pertama, yaitu soalnya PT Jaya Cemerlang adalah wajib pajak badan membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan harga perolehan Rp1.500.000. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2021. Berdasarkan ketentuan perpajakan, bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Di sini tabelnya sudah dibuat. Pertama ada kolom tahun. Tahun ini kita isi berdasarkan tanggal mulai digunakannya, yaitu tanggal 2 Januari 2021. Jadi mulainya 2021. Lalu untuk 20 tahun ke depan sampai tanggal 2039. Untuk penyusutannya di sini menggunakan 5%. Jadi sini harga perolehannya Rp1.500.000 dikalikan 5%. Dapatlah hasilnya Rp75 juta. Ini diisi sampai ke tahun terakhir, yaitu 2039. Untuk nilai bukunya kan awalnya harga perolehannya Rp1.500.000 dikurangkan dengan harga penyusutan Rp75 juta sampai semuanya begitu dikurang 7 juta, ini juga dikurang sampai hasilnya 0 di tahun terakhir penyusutannya. Oke, itu untuk nomor 1. Lalu nomor 2 soalnya, PT Maju Jaya adalah wajib pajak badan membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 November 2025 dengan harga perolehan 2 miliar. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan perpajakan, bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode saldo menurun. Ini adalah tabel untuk metode saldo menurun. Cara mengerjakannya untuk tahun kita isi tahun pertama, yaitu tahun digunakannya, lalu sampai 20 tahun ke depan, yaitu 2044. Untuk penyusutannya, harga perolehan dikalikan dengan 10%. Penyusutannya harga perolehannya 2 miliar dikali 10%, dapatlah hasilnya 200 juta. Dan nilai bukunya ini kita kalikan 10%. Nilai bukunya awalnya 2 miliar dikurang dengan 200 juta, dapatlah hasilnya Rp1.800.000. Lalu untuk mendapatkan penyusutan kedua, Rp1.800.000 ini dikalikan dengan 10%, dapatlah hasilnya Rp180 juta. Lalu Rp1.800.000 ini dikurangkan dengan Rp180 juta, dapatlah hasilnya Rp1.620.000. Begitu seterusnya sampai tahun terakhir penyusutan. Lalu untuk nomor 3 soalnya, pada tanggal 7 November 2018, UD Sentosa mengeluarkan uang sebesar 500 miliar rupiah untuk memperoleh waralaba dari AHAS selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortisasi untuk metode garis lurus sebagai berikut. Ini adalah metode garis lurus untuk soal nomor 4. Tahunnya kita isi untuk tahun pertama, yaitu tahun mulai digunakannya yang dibeli oleh wajib pajak, dan tahun keempat atau tahun terakhir digunakan untuk penyusutannya. Di sini di 500-nya kita kali 25% dan dapatlah hasilnya 125 juta. Begitu seterusnya sampai tahun keempat atau tahun terakhir. Dan nilai sisa bukunya 500 juta kita kurangkan dengan 375 juta. 375 juta ini didapatkan dari 500 juta dikurang 125 juta. Begitu seterusnya sampai tahun terakhir, yaitu 2022. Hingga hasil penyusutannya 0 atau habis. Dan soal nomor 4, pada tanggal 7 November 2018, UD Indah Jaya mengeluarkan uang sebesar 500 juta untuk memperoleh waralaba dari AHAS selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortisasi untuk metode saldo menurun sebagai berikut. Ini adalah metode saldo menurun amortisasi untuk nomor 4. Tahunnya masih sama seperti ini, cuman bedanya di sini menggunakan metode garis lurus dan ini metode saldo menurun. Jadi sini menggunakan 50%. 500 juta kita kali dengan 50% sama dengan 250 juta.
Di sini 500 jutanya kita kalikan 10%, ya dikalikan 50% dari sini, dapatlah hasilnya 250 juta. Lalu ini juga 250 juta dikali 50% dapat hasilnya 125 juta. 125 juta ini dikalikan dengan 50% dapat hasilnya 62 juta 500. Karena sini sudah kurang dari 250 juta, jadi ini kita turunkan untuk tahun terakhir yaitu 62 juta 500 hingga nilai sisa bukunya adalah 0 atau habis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.